bersama dengan N1930106015. Kali ini saya akan menampilkan video mata kuliah embriologi. Pada materi kali ini yang akan saya tampilkan yakni yang berjudul fertilisasi atau yang disebut pembuahan, yang mana fertilisasi ini adalah proses penyatuan ovum sel telur dengan spermatozoa, di mana proses ini tahap awal pembentukan embrio. Pembuahan tersebut terjadi pada ovum di dalam pengertian pembuahan itu sendiri. Pembuahan adalah suatu peristiwa bersatunya inti sel sperma dengan ovum. Peristiwa tersebut berlangsung ke dalam kandung lembaga di dalam bakal biji. Lalu pembuahan tersebut dapat diartikan sebagai bersatunya sperma serta juga dengan ovum. Fertilisasi secara embriologi, fertilisasi merupakan pemasukan faktor-faktor hereditas pejantan ke ovum dan melibatkan penggabungan sitoplasma dan bahan nukleus. Fungsi fertilisasi ini ada yang pertama, fungsi reproduksi. Terjadinya pemindahan unsur-unsur genetik dari orang tua atau induknya. Fungsi yang kedua yaitu fungsi perkembangan yang menyebabkan rangsangan pada sel telur untuk menyelesaikan proses meiosis, kemudian membentuk pronukleus betina yang akan melakukan yang namanya zingami dengan pronukleus jantan yang akan membentuk zigot, akhirnya akan berkembang menjadi embrio dan fetus. Ada 4 tahap fertilisasi. Yang pertama penetrasi sperma ke dalam ovum, yang kedua penyelesaian periode pemasakan telur, yang ketiga peleburan pronukleus gamet jantan dan betina, yang keempat amfiksis kromosom paternal dan maternal. Setelah terjadi pembuahan pada sel telur, sel telur ini mengeluarkan senyawa yang memiliki fungsi untuk mencegah sel sperma masuk. Ada 3 proses penetrasi ovum. Yang pertama itu ada corona radiata, yang merupakan lapisan ovum paling luar dan paling tebal. Bentuknya tampak seperti tonjolan-tonjolan menjuntai yang mampu menghalangi pergerakan sperma, bahkan mampu membuat sperma tergencet. Alhasil banyak sperma itu yang mati. Yang kedua, zona pellucida, yakni lapisan pelindung ovum bagian tengah yang tebal. Dan yang ketiga, membran vitellin, lapisan transparan di bagian dalam ovum. Selanjutnya pada pemasakan ovum itu ada fase praovulasi. Folikel primer dan oosit primer akan tumbuh sampai ke 14 hingga folikel menjadi matang atau disebut folikel de Graaff dengan ovum di dalamnya. Yang kedua ada fase ovulasi, yang mana pada fase ini sel telur dilepaskan untuk siap dibuahi oleh sperma. Sel telur yang telah matang bergerak ke tuba falopi dan menempel di dinding rahim. Sel telur ini umumnya hanya bertahan selama 24 jam saja. Apabila tidak ada sperma yang masuk untuk membuahinya, sel telur akan mati. Namun, jika sel telur bertemu dengan sperma dan sudah dibuahi, maka kehamilan bisa terjadi. Fase ovulasi ini menandai masa kesuburan wanita dan biasanya terjadi sekitar 2 minggu sebelum siklus menstruasi berikutnya dimulai. Lalu setelah spermatozoa menembus ovum, ia akan menggabungkan material intinya dan menyimpan komplemen kromosom ganda yang lazim. Kromosom ini mengandung semua informasi genetik yang nantinya akan diturunkan kepada keturunannya.
Untuk selanjutnya ada kelainan fertilisasi. Itu ada yang pertama zigot haploid. Zigot haploid ini merupakan suatu perkembangan yang tidak sempurna, di mana hanya salah satu dari sel gamet yang berperan dalam perkembangan berikutnya. Perkembangan lebih lanjut dari embrio haploid akan terhenti karena kegagalan implantasi. Androgenesis atau jantan, keadaan yang dimana fertilisasi tetapi hanya pronukleus jantan yang berperan pada proses perkembangan selanjutnya tanpa diikuti oleh perkembangan pronukleus betina. Oleh karena itu, embrio yang dihasilkan hanya memiliki unsur genetik tetua jantan atau embrio jantan haploid. Lalu ada ginogenesis, yang kejadian fertilisasi di mana embrio yang terbentuk hanya dari pronukleus betina tanpa diikuti oleh perkembangan pronukleus jantan. Embrio yang dihasilkan dari keadaan tersebut hanya memiliki unsur genetik dari induk betina atau embrio betina haploid. Untuk selanjutnya zigot polyploidy, yang mana keadaan jumlah kromosom embrio hasil fertilisasi berjumlah triploid atau bisa juga tetraploid atau lebih. Hal ini bisa terjadi akibat kejadian, yaitu yang pertama ada kejadian polispermia, di mana satu sel telur dibuahi oleh 2 atau lebih spermatozoa. Yang kedua bisa terjadi karena kejadian karyokinesis atau proses pembelahan inti sel tanpa disertai sitokinesis, sehingga sel telur memiliki inti lebih dari satu. Selanjutnya ada embrio partenogenesis. Perkembangan embrio yang terbentuk tanpa peran sedikit pun dari spermatozoa, di mana oosit dapat berkembang karena aktivasi selain daripada spermatozoa. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, mohon maaf.